Perkenalkan, nama saya Nur Laksmi Effendi. Saya dari kelas 7B. Pada kali ini saya akan memaparkan materi psikologi komunikasi massa mengenai sistem komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan melalui media yang bersifat tidak langsung, satu arah, terbuka, yang menjangkau ke seluruh publik. Menurut Bittner, pada tahun 1980, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Komunikasi massa berbeda dari komunikasi lainnya karena sistem ini memiliki beberapa ciri khas. Di antaranya bersifat tidak langsung karena sistem komunikasi massa ini menggunakan media teknis seperti televisi, radio, atau internet, bersifat satu arah tanpa adanya interaksi antara pengirim dan penerima, bersifat terbuka, ditujukan kepada rakyat luas, umum, siapa aja bisa tahu tentang apapun yang disampaikan. Audiensnya tersebar secara geografis. Nah, ciri-ciri ini membuat komunikasi massa memiliki dampak besar pada masyarakat. Psikologi komunikasi memberikan wawasan penting dalam memahami bagaimana pesan diterima dan diproses oleh audiens. Beberapa aspek psikologis yang berperan meliputi pengendalian arus emosi, yaitu pesan yang disusun dengan baik, mengarahkan opini dan perilaku publik, umpan balik meskipun komunikasi massa cenderung satu arah, reaksi audiens tetap dapat diukur, misalnya melalui survei, respon online, atau komentar-komentar yang bisa disampaikan kepada pengirim pesannya. Yang terakhir, stimulasi alat indera. Media memanfaatkan visual, video, audio, dan teks untuk menstimulasi indera dan mempengaruhi emosi audiens. Sistem komunikasi massa memiliki efek media massa pada psikologis audiens, yaitu seperti efek kognitifnya membentuk cara berpikir dan pemahaman audiens. Jadi audiens dapat membangun citra atau menyoroti isu tertentu dari media massa tuh tergantung apa yang awal mereka dengar atau awal yang mereka ketahui. Kayak contohnya tuh kita bisa memandang orang itu jelek kalau kita mengetahui kejelekan-kejelekan orang itu dulu sebelum mengetahui kebaikannya, seperti itu. Efek afektifnya, media dapat memicu emosi dari rasa empati hingga perubahan sikap terhadap isu sosial. Contohnya misalnya nih, kita melihat kayak video informasi kalau ada kebakaran di suatu daerah, itu kita dapat memicu emosi, kita jadi merasa sedih, berduka, dan merasa empati juga kepada korban-korban yang mengalami kebakaran. Dan yang terakhir adalah efek behavioral, yaitu konten prososial dalam media mendorong perilaku positif seperti kerjasama dan empati. Ini kita bisa temukan di sosial media seperti TikTok atau Instagram. Kayak ada seseorang yang menyoroti kalau seseorang ini nih, contohnya seperti anak kecil yang sedang mengamen, itu disorotin sosial media. Nanti orang-orang yang melihat video tersebut merasa iba dan merasa empati. Jadi orang-orang sosial media itu juga yang menerima informasi ini kayak pengen, ayo dong open donasi dong biar kita bisa membantu anak kecil ini gitu. Seperti itu salah satu contoh yang dapat kita temukan di sosial media. Dalam komunikasi massa, psikologi komunikasi membantu kita memahami hubungan antar pesan, media, dan audiens. Pesan yang efektif bukan hanya soal apa yang disampaikan, tapi juga bagaimana audiens meresponsnya. Kadang ada juga kayak kita menyampaikan pesan-pesan yang positif, yang baik, mengedukasikan rakyat, masyarakat untuk lebih baik lagi. Namun
respon-respon masyarakat tertentu itu malah merespon negatif, kayak tidak terima apa yang diedukasikan, atau bisa juga menjadi ujaran kebencian. Dengan memahami hal ini, kita bisa dapat menjadi audiens yang lebih kritis dan media yang lebih bertanggung jawab. Sekiranya sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.